Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu atas limpahan nikmatnya kita bisa sejenak bermajelis di tempat ini untuk kita mendengarkan ayat wal hadis. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Taib, majelis kita kali ini mengingatkan untuk saya pribadi dan antum semuanya tentang betapa mulianya ya amalan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Bukan sesuatu yang asing bagi kita semuanya, terkhusus ahli sunnah, tentang betapa pentingnya menuntut ilmu. Tetapi ikhwatul kiram, banyak hal yang seringkali menjadikan kita ini lemah semangat di dalam menuntut ilmu. Entah apa sebabnya, terkadang ada yang sebabnya adalah karena faktor usia, tua ora wektune, atau mungkin karena sibuk dengan dunia, ya, kesibukan dunia, atau mungkin karena sibuk dengan keluarga, atau mungkin perkara-perkara. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk kita senantiasa saling mengingatkan. Ya, kita semuanya butuh untuk saling mengingatkan. Fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya ya mengingatkan itu akan memberikan faedah bagi kaum mukminin. Taib, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang keutamaan menuntut ilmu. Taib, namun pada kesempatan ini ya kita bacakan salah satu dari hadis Nabi SAW dan kemudian kita akan bacakan beberapa asar riwayat dari salaf. Al-Quranul Karim banyak menyebutkan keutamaan ilmu, menuntut ilmu, demikian pula juga dengan hadis. Di antara sabda Nabi SAW adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili. An Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajj tamman hajjatuhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ghada ilal masjid, siapa ya datang ke masjid, berpagi-pagi datang ke masjid, la yuridu, dia tidak meniatkan, tidak ada tujuan illa kecuali an yata'allama khaira, datang ke masjid untuk belajar kebaikan, menuntut ilmu. Atau yu'allimahu, atau mengajarkannya. Datang untuk belajar atau datang untuk apa? Mengajarkannya. Kana lahu, maka bagi dia ka ajri hajjin, seperti pahala orang yang berhaji. Taman hajjatuhu, sempurna hajinya. Nah, hadza fadlun azim ikhwan. Ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan yang besar dari menuntut ilmu. Tentunya mereka yang menuntut ilmu mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yabtaghi bidzalika wajh Allah, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Tabarani rahimahullah fil Kabir, wa sahhahahu Al-Albani rahimahullah. Disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah
fi sahih targhib wa tarhib. Nah, dan hadis-hadis yang lain ikhwan ya, sangat banyak menunjukkan fadl keutamaan menuntut ilmu, seperti sabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, kebaikan apa saja? Kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya, kebaikan jasadnya, kebaikan ruhnya. Taib yufaqihu fiddin. Maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Nah, termasuk jasad orang akan baik. Karena Nabi SAW mengajarkan kita perkara-perkara yang manfaat untuk jasad kita. Contoh misalnya, ya, Nabi SAW membenci untuk tidur sebelum sholat Isya wal hadithu ba'daha. Rasulullah tidak menyukai orang untuk tidur sebelum Isya atau setelah Isya kemudian ya, berbicara sampai kemudian mungkin menghabiskan waktu malam untuk hal yang tidak bermanfaat. Taib ini yudir, memadaratkan badan, memadaratkan yang lainnya. Taib, berikutnya ikhwan kita akan membacakan beberapa asar salaf. Jadi para ulama juga banyak mengingatkan kepada kaum muslimin untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Di antara asar yang disebutkan, diriwayatkan adalah asar dari Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, asar mauquf. Qala Qatadah, berkata Qatadah, qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Sungguh memurajaah, mengingat kembali ya, ilmu sebagian malam, sebagian waktu malam, tidak seluruhnya. Menggunakan sebagian malam untuk mudzakaratul ilmi, memurajaah ilmu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada min ihya'iha, menghidupkan seluruh malamnya untuk salat. Nah, qala Ishaq bin Mansur, berkata Ishaq bin Mansur, qultu li Ahmad ibn Hanbal. Saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, menanyakan tentang ucapan Ibnu Abbas ini. Qauluhu tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Wahai Imam Ahmad, Ibnu Abbas mengatakan menggunakan sebagian malam untuk mengingat-ingat ilmu, memurajaah ilmu, lebih aku cintai daripada menghidupkan seluruh malam untuk sholat, sholat sunnah. Nah, ayu ilmin arad, ilmu apa yang dimaksud wahai Ahmad? Bertanya kepada Imam Ahmad. Nah, qala Imam Ahmad berkata, menjawab, huwa ilmu alladhi yantafi'u bihin nas fi amri dinihim, yaitu ilmu yang manusia akan mengambil manfaat dari ilmu tadi dalam urusan agamanya. Yani ilmu din. Taib. Maka Ishaq bin Mansur bertanya lagi. Qultu, saya bertanya lagi pada Ahmad. Fil wudu, apakah yang dimaksud berarti juga adalah fil wudu, ilmu tentang wudu, wassalah, wassaum, puasa, wal hajj, wat talaq, tentang talak, wa nahu hadza, dan yang semisal ini. Qala, Imam Ahmad mengatakan, na'am, iya, ilmu itu. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, beruntung seandainya antum, kita semuanya diberi oleh Allah kesempatan untuk mudzakaratul ilmi, terlebih di masa muda. Ya. Kalau masa tua kita sendiri semuanya mengakui, ya, sudah banyak kesibukan. Tidak seperti masa kita muda. Kesibukan keluarga, kesibukan anak-anak, ya. Yang ini sakit, yang ini minta ini, yang ini minta itu, ya. Yang ini ada hajat yang memang itu wajib untuk kita lakukan sebagai orang tua. Kita menyadari itu. Kesibukan kita. Kesibukan keluarga, kesibukan masyarakat barangkali. Nah, belum lagi hal-hal yang memang mungkin menjadi tugas kita. Taib, memang beda usia muda dengan usia tua. Namun bukan berarti masa tua kemudian menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Ambil sebagian waktu, ambil sebagian kesempatan untuk kita duduk di majelis ilmu.
Tetapi di sini lebih khusus ya para pemuda, antum fi yani quwwatin, antum dalam keadaan memiliki kekuatan, dalam keadaan memiliki banyak kesempatan, fajtahidu. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini ucapan Ibnu Abbas yang kemudian diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada asar yang lain yang menunjukkan betapa mulianya ilmu dan betapa pentingnya untuk kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Qala Aliun radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fihi. Kata Ali bin Abi Thalib, cukuplah menunjukkan ilmu itu sesuatu yang mulia manakala ya ada orang yang jahil mengaku dia berilmu. Berarti kan ilmu itu sesuatu yang apa? Berharga. Sampai orang jahil mengatakan, saya punya ilmu. Padahal tidak punya ilmu. Tapi dia ngaku-aku. Kalau sesuatu yang jelek kan tidak mungkin orang mengaku-aku. Saya maling. Kan tidak kan? Maling itu kan jelek. Masa mengaku-aku saya maling. Nah, saya pendusta. Tidak mungkin. Ya. Orang jahil mengatakan, saya punya ilmu. Atau suka. Orang mengatakan, dia berilmu. Padahal jahil. Dia diam saja. Jahil tapi dikatakan berilmu. Cukuplah ilmu itu memiliki kemuliaan ketika ada orang yang mengaku dia punya ilmu padahal dia tidak memiliki ilmu. Dan cukuplah ilmu itu memiliki kemuliaan ketika ada orang yang jahil ya suka yafrah. Yafrah suka ketika ya dianggap orang yang berilmu. Nah. Taib. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Tentunya jangan sampai kita seperti itu. Ya. Dikatakan orang berilmu padahal kita tidak memiliki kecintaan kepada ilmu. Bukan itu yang kita cari pujian manusia. Tetapi ucapan Ali bin Abi Thalib ini ya cukup menunjukkan bahwasanya ilmu itu sesuatu yang yakni mulia, syaraf. Sampai ada orang yang yatadhahar yakni ingin menampakkan dirinya berilmu ya dengan pakaiannya. Ya, jahil tapi pakai jubah sorban yang taib yang tebal namanya agar dikatakan sebagai apa? Syekh, dikatakan sebagai alim. Nah, wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita bacakan ikhwan. Taib ucapan yang lain. Berkata Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, karena pentingnya ilmu dan agungnya ilmu Alkitab was sunnah, Ibnu Mas'ud berpesan, alaikum bil ilmi. Bersemangatlah kalian untuk menuntut ilmu. Menghadirinya, mendengarkannya, mencatatnya, menghafalnya, memurajaahnya, mengamalkannya, yani segala sebab untuk mendapatkan ilmu. Alaikum bil ilmi, bersemangatlah kalian untuk menuntut ilmu qabla an yurfa'a, sebelum ilmu itu diangkat. Wa raf'uhu halakul ulama, dan diangkatnya ilmu itu adalah diwafatkannya para ulama. Naam, bersegera untuk menuntut ilmu sebelum wafatnya para ulama. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Naam. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, nah, tentang saat di mana akhir zaman semakin dekat diwafatkannya para ulama, kemudian banyaknya orang-orang yang jahil. Nah, kemudian orang-orang yang jahil itu dijadikan sebagai mada? Ruasa, jahil. Nah, tapi diposisikan, dikedepankan. Tidak mengerti maslahat, mafsadah, tidak mengerti al-hikmah, tidak mengerti ilmu. Nah, maka yang terjadi adalah mada? Kerusakan. Nah, hatta idza lam yabqa alimun. Ketika orang-orang alim wafat, tidak tersisa orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai ru'us, yang di depan. Fasu'ilu, maka orang-orang jahil ini ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin,
dia pun berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka dia pun sesat dan juga menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sedikit barangkali yang bisa kita baca dari asar. Nah, dan kalau kita ingin melihat asar para ulama, bisa kita baca di dalam banyak kitab para ulama seperti kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, dan juga yang lainnya ya, dari kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan tentang bayan, penjelasan al-ilm, penjelasan ilmu al-kitab was sunnah. Tidak lain ini ikhwan sebagai pengingat untuk saya pribadi dan antum semuanya untuk memanfaatkan umur kita untuk menuntut ilmu. Nah, terlebih di akhir zaman yang seperti ini, di zaman-zaman yang kita betul-betul butuh kepada ilmu, butuh kepada bimbingan Alkitab was sunnah. Hadza wallahu alam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.